Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Ada yang sakit? Oke. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran KKA. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang coding, terus juga tentang apa itu kecerdasan artifisial. Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Oke, sebelumnya ada yang sakit? Ada. Siapa yang mau masuk? Kunais. Kenapa Kunais? Bapak absen dulu ya. Ahmad Fadil Sidik. Aidan Syarif. Azhara. Bilqis. Davina. Delisa. Ice breaking dulu. Ya, lihat depan semuanya. Berdiri kau. Bisa berdiri lah, duduk aja duduk. Tapi suaranya yang kencang ya. Kita lanjut. Nah, sekarang lihat ke depan. Ada 3 pertanyaan di sini. Pernahkah kalian mengunjungi tempat wisata? Pernah? Jom, siapa yang pernah ke tempat wisata? Yang kedua, tempat wisata apa saja yang pernah kalian kunjungi? Pernah kemana aja tempat wisata? Hah? Jatimangsa. Oke. Pada saat kalian menuju tempat wisata sama orang tua, misalkan nih, sama orang tua di mobil. Misalkan tempat wisatanya yang belum pernah kalian kunjungi, otomatis jalannya kan pasti asing kan? Nah, apa yang kalian pakai atau apa yang kalian gunakan, yang kalian dan orang tua kalian gunakan untuk bisa mengetahui jalan terdekat atau jalan yang cepat menuju ke tempat wisata tersebut atau sebagai penunjuk jalan? Oke, aplikasi Google Maps. Selain Google Maps apa aja sih? Apa lagi sih? Hah? Selain Google Maps ada lagi nggak? Hah? Ada nggak? Ada Waze atau wajib. Ada lagi, apa lagi coba? Hah? Apa Raya? Jiki panginggali kenal sama kami.
Lihatin berapa menit. Di kamera ya. Oke. Awas. Gak ada lagi tuh HP-nya. 7 menit. Hah? 7 menit. 7 menit. Oke, lanjut ya. Ya. Ini. Hah? Ada Monas, ada Kabah. Terus di pojoknya ada lokasi atau penunjuk jam. Nah, berarti kalau sudah ada tempatnya, ada orangnya, ada penunjuk jalannya, yang terlintas di pikiran kalian adalah aplikasi bernama Google Maps. Ya. Nah, Google Maps itu adalah salah satu aplikasi atau AI atau kecerdasan artifisial yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Lanjut. Coba kita tebak gambar di depan beserta fungsinya. Yang sebelah sini dulu. Ini apa namanya? Hah? Google Translate. Fungsinya buat apa? Hah? Yang kedua, YouTube. Fungsinya buat apa? Hah? Yang ketiga, Google Maps. Fungsinya buat apa? Hah? Tunjuk jalan yang benar. Menunjukkan jalan atau arah. Ini, Sam. Yang Bapak tunjuk boleh jawab. Alden. Ini apa namanya? Strava. Fungsinya buat apa Strava? Lari. Hah? Berlari. Ya guys, Strava buat apa lagi fungsinya? Hah? Mengetahui apa jarak yang kita tempuh, terus denyut tadi, terus detak jantung, terus kecepatan kita berlari atau apa disebutnya? Pace. Ini apa namanya? Hah? Robot Pak. Yang terakhir apa namanya? CCTV. Fungsinya buat apa? Hah? Merekam apa? Merekam. Oke, sebagai pengawas atau kamera keamanan. Sekarang apa tanya? Kemarin kan kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Masih ingat? Google Translate termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas? Cerdas. Robot vakum mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. CCTV mesin cerdas atau non cerdas? Hah? Non cerdas. Kenapa? Hah? Betul, karena CCTV harus disetting dulu oleh kita sebagai pengguna. Nah, terus kalau misalkan dia mati tidak bisa hidup sendiri, harus dibetulkan atau disetting. Oke, lanjut. Oke, anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat memahami pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian itu gak cuma menggunakan, tapi kalian itu tahu manfaatnya apa. Oke? Lanjut. Oke. Apa itu KA atau AI? Coba baca sama-sama.
dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Seperti satu, mengenali suara atau gambar. Contohnya apa? Yang mengenali suara atau gambar. Siapa yang HP-nya iPhone? Cung yang HP-nya iPhone. Di iPhone ada apa sih? Yang pakai sistem suara itu built-in. Siapa namanya? Siri ya? Siapa? Siapa yang di iPhone itu apa? Ya, Siri benar. Kalau di Android itu Google Assistant. Oke Google. Nah, itu namanya asisten suara atau mengenali suara. Sekarang yang mengenali gambar. Tahu Face ID yang kunci pakai muka itu? Nah, itu juga salah satu KA atau kecerdasan artifisial. Kemudian memahami bahasa. Sekarang ini, HP kalian itu kalau dikunci, atau misalkan kalian udah aktifkan Google Assistant yang suara itu, tahu kan? Kamu pernah ngobrol nggak sebelumnya sama dia? Tapi dia udah tahu suara kamu, ya kan? Tinggal gini dong, oke Google, ya kan? Lanjut. Membuat keputusan, memecahkan masalah atau bahkan belajar dari pengalaman. Ya, namanya learning machine. Lanjut. Sekarang kita ke materi utamanya, yaitu manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan AI atau KA dalam kehidupan sehari-hari. Satu, yang tadi Bapak bahas, Siri atau Google Assistant. Ada juga ChatGPT. Tahu ChatGPT kan? Yang kedua, ada rekomendasi konten YouTube, Netflix atau TikTok. Kemarin sudah Bapak bahas tentang kalau kalian nonton YouTube itu sepak bola, otomatis atau nonton TikTok itu tentang sepak bola, otomatis FYP-nya itu adalah sepak bola atau yang direkomendasikannya itu adalah sepak bola. Itu namanya rekomendasi konten. Jadi dia membaca algoritma. Yang kalian sering tonton itu apa? Maka dia sudah tahu. Pasti nonton selanjutnya juga sama. Selanjutnya ada mobil tanpa pengemudi. Contohnya apa? Tesla. Terus filter wajah. Siapa yang di sini yang suka pakai filter? Yang ada kelincip-kelincipnya kayak gini, ya. Merah-merahnya di sini, alisnya ke sini ke atas, matanya jadi gini. Ada kan? Di IG itu ada kan? Di IG itu ada filter. Terus ada lagi aplikasi apa aja? Snapchat-nya. Nah, Snapchat. Terus ada chatbot layanan pelanggan di website dan aplikasi. Kemudian pendeteksi penipuan di sistem perbankan itu ada, ya. Oke, manfaat KA dalam bidang pendidikan. Satu, baca Janu. Bidang pendidikan. Yang kencang. Yang pendidikan. Satu, apa? Yang kencang atau maju berdiri? Pelajaran menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Dua. Penilaian otomatis Umpan balik dan hasil belajar. Yang ketiga ada asisten belajar virtual, membantu guru dan siswa dalam proses belajar. Yang keempat, analisis data belajar. Kemudian media pembelajaran interaktif, akses pendidikan lebih luas dan inklusif. Contoh, ya. Contoh nih, di bidang pendidikan, KA di bidang pendidikan, Google Translate itu memudahkan kalian untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris. Zaman Bapak dulu mengerjakan tugas bahasa Inggris itu satu kalimat aja bisa 1 jam karena mencarinya di kamus. Kamus itu isinya satu kata dari A sampai Z. Jadi di milihannya itu satu lembar mana
tulisannya kecil-kecil, Pak. Namanya kamus. Kamu tanya orang tua kamu. Mah, dulu kalau ngerjain bahasa Inggris pakai kamus. Kamus itu yang kayak gimana sih? Pasti jawab, pasti tahu orang tua kalian apa itu kamus. Itu salah satu contoh kecerdasan artifisial di bidang pendidikan. Contohnya Google Translate. Satu, rekomendasi konten kayak tadi YouTube video. Kemudian game cerdas dan interaktif. Game interaktif itu salah satu contohnya apa coba? FF. Karena kalian bisa berkomunikasi dengan sesama player, ya. Kemudian produksi musik. Kalian tahu nggak? Ada aplikasi yang bisa kalian kalian bisa bikin lagu dengan suara kalian sendiri, tapi musiknya orang lain. Tahu nggak? Ada aplikasi itu. Ya. Sekarang di YouTube itu ada banyak lagu yang diciptakan dengan AI. Banyak, ya. Kemudian pembuatan konten kreatif. Contoh, tahu nggak? Tung sahur. Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, itu salah satunya adalah konten yang dibuat menggunakan AI. Ya. Apa? Ya tahu. Selanjutnya interaksi digital yang realistis. Nah, ini sama kayak film, game. Apa sih yang sekarang ramai? Roblox. Ya, kalian bisa pakai avatar virtual. Nah, itu salah satu contohnya Roblox. Ya, avatar virtual itu. Lanjut. Tadi bidang pendidikan dan hiburan. Sekarang bidang transportasi. Satu, kendaraan tanpa pengemudi. Yang kedua, manajemen lalu lintas kita. Jadi lampu merah itu sudah tidak pakai mesin lagi, pakai mesin tapi sudah digerakkannya pakai AI. Terus ada perencanaan rute otomatis kayak tadi Google Maps. Pemeliharaan prediktif mendeteksi lebih awal kerusakan pada kendaraan. Contoh misalkan kalau kamu punya mobil listrik, itu bisa ketahuan baterainya matinya kapan, terus harus diservisnya kapan. Itu nanti dia ngasih tahu sendiri. Mungkin Tesla juga seperti itu. Ya. Kemudian di bidang kesehatan, diagnosa penyakit lebih cepat dan akurat. Terus penemuan obat baru, pelayanan pasien otomatis, pemantauan kesehatan jarak jauh, analisis data kesehatan. Nah, contoh kayak Strava itu. Di Strava itu kita bisa tahu detak jantung kita berapa, pace-nya kita berapa, terus tekanan darah kita berapa, ya. Itu bisa terbaca di Strava. Oke, lanjut. Oke. Setelah ini ada tugas kelompok. Tugasnya adalah menuliskan kelebihan Google Maps dan menuliskan kelemahan dari Google Maps. Sekarang mau bagikan kertasnya. Satu kelompok satu, ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Kelompoknya kasih nama. Terus ditulis nama orang-orangnya. Udah, so kerjain. Silakan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya sama nama anggotanya. Kelasnya ditulis. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan. Siapa yang mau maju duluan? Ya, sok. Ayo, kelompoknya kalian maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari yang ditulis dan kelebihannya adalah navigasi akurat. Informasi lalu lintas langsung pencarian tempat tetap gratis dan mudah diakses. Tersedia fitur review dan rating. Bapaknya Kurang-kurangnya harus memakai internet. Kadang kurang akurat. Tidak selalu update cepat. Kadang-kadang pasti bisa lebih mudah. kasih tepuk tangan untuk kelompok AB. Bapak akan mereview hasil dari kelompoknya AB. Yang pertama kelebihan Google Map. Yang pertama itu navigasinya akurat. Kemudian informasi lalu lintasnya secara langsung didapat dari kepolisian lalu lintas. Kemudian pencarian tempat lengkap. Terus gratis. Google Maps itu gratis. Tersedia fitur review dan rating. Selanjutnya kekurangannya yang pertama harus memakai internet. Jadi kalau kalian tersesat, gak ada sinyal, kalian pasti bingung dan nyasar karena gak ada koneksi internetnya. Yang kedua kadang kurang akurat. Yang ketiga tidak selalu update cepat. Yang keempat pelacakan lokasi bisa lebih mudah karena terkoneksi dengan GPS. Jadi lokasi itu kita bisa mudah diketahui. Oke, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah maju. Selanjutnya, oke, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, KA memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi ini membantu pekerjaan agar lebih cepat dan mudah serta efisien baik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan maupun industri dengan AI. Manusia bisa mengambil keputusan lebih tepat, menghemat waktu dan tenaga serta meningkatkan kualitas hidup. Namun pengguna AI juga perlu diimbangi dengan etika tanggung jawab agar memberi dampak positif bagi masyarakat. Nah ini ya tentang pengguna AI perlu diimbangi dengan etika dan tanggung jawab. Contoh ya, sekarang bahayanya games Roblox, kalian kan bisa berinteraksi, ketemuan sama orang lain kan, terus kalian akrab di Roblox. Terus nanti ada orang juga yang jahat. Contoh gini, bapak yang jahat, bapak punya karakter di Roblox, ketemu sama Janu, ngobrol temenan. Terus, kita ketemu yuk, kamu orang mana? Cikampek. Nanti aku ke sana main ke Cikampek. Nanti ketemu di tempat ini. Misalkan contoh ya, Janu datang, ketemuan sama bapak di mall. Gak taunya bapak adalah jaringan misalkan sindikat yang menjual ginjal anak. Si Janu diculik, dijual ginjalnya. Nah itu salah satu etika dan tanggung jawab dalam menggunakan KA ya. Atau misalkan kalian daftar aplikasi apa harus pakai foto misalkan, terus foto kalian disalahgunakan. Jadi jangan sembarangan untuk menyebar foto, menyebar data kalian, apalagi data orang tua. Jangan asal klik, ya. Jangan asal klik. Kalau misalkan foto kalian tahu sekarang Gemini atau ChatGPT bisa mengubah foto kita jadi apa aja? Tahu kan? Tiba-tiba si Janu jadi pemain bola 3 Ronaldo. Lagi selebrasi siu. Ya kan? Bisa kan? Tiba-tiba ada dalam stadion, misalkan Janu, bener kan? Nah, gimana kalau misalkan ada orang berbuat jahat, bikin KTP,
Terus si KTP itu KTP palsu, makanya foto kamu yang ditempel. Ya kan? Oke? Bisa ngerti tentang etika dalam penggunaan AI. Tidak sembarangan menyebarkan data. Untuk berhati-hati. Apalagi berhubungan dengan orang. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan. Tidak sembarangan menyebarkan data. Foto. Apalagi? Tidak cepat percaya pada orang yang dikenal di games atau di aplikasi apapun. Ngerti? Ngerti? Oke, lanjut. Untuk materi minggu depan kita masih membahas tentang pemanfaatan atau kecerdasan artifisial ini. Oke, anak sore-sore, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kalian semua hebat, tepuk tangan untuk kita semua.